Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Allah berbahagia. Subuh kali ini akan kita mendiskusikan bagaimana para ulama telah membuat contoh-contoh bahwa memang memahami Quran ini mudah. Bahkan kemudahan memahami Quran itu bisa dipahami oleh orang-orang yang dia tidak muslim sekalipun. Orang non-muslim itu bisa paham Quran. Misalnya yang dibuat contoh oleh para ulama adalah seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu awalnya dia membawa pedang ingin membunuh Nabi. Lalu kata orang-orang, "Nah, kemana kau Umar?" Dia bilang, "Aku nak membunuh Muhammad." "Mengaku pula Muhammad nak dibunuh? Itu adik kau Tuhan Fatimah sudah masuk Islam dah." Begitu kata orang kepada Umar, baliklah dia menuju rumah Fatimah dan rencana ingin mengintimidasi dan mengajak adiknya itu balik ke agama nenek moyang mereka. Tetapi apa yang terjadi? Dia mendengar penggalan surah Al-Quran dalam surah Toha. Paham Umar itu. Lalu dia disuruh ingin masuk Islam. Berarti pahamnya Umar ini setelah masuk Islam atau sebelum Islam? Sebelum Islam. Berarti orang Muslim pun paham. Paham ya? Ya kan? Kemudian Fir'aun itu dia paham, tetapi dia tak mau paham. Itu beda nih. Paham tapi tak mau paham. Ketika dia mengajak Musa untuk menyembah dirinya, kata Musa, "Aku tak mau, aku menyembah Rabbus samawati wal ardh, menyembah Tuhan pencipta langit bumi." Kata Fir'aun, "Akulah Tuhan." Gimana logikanya engkau ini Tuhan? Kalau engkau ini Tuhan, kata Musa, kira-kira siapa Tuhan sebelum engkau itu? Berarti datuk kau tak bertuhan. Karena ketika datuk kau hidup, kau belum ada lagi. Ketika ayahmu hidup, nenekmu hidup, emakmu hidup, kau belum ada. Berarti orang itu tidak Tuhan. Itu sebenarnya mencekoki apa tuh bahasa? Membuat otak Fir'aun itu berhenti berputar. Iya juga kan? Nah gitu kan? Dan dia paham ketika itu. Sehingga Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin. Siapa Tuhan orang-orang datuk-datuk nenek-nenek kau sebelum nenek ini siapa? Masa mereka tak bertuhan? Masa Tuhan dia datang terlambat kan? Orang ini ada Tuhan ini belum ada. Enggak masuk akal kan? Inilah yang menyebabkan ketika Fir'aun itu sudah penuh tenggorokan dan paru-parunya itu oleh air darat laut itu, ya kan? Dia kan berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku beriman kepada Tuhan Musa." Tapi dah terlambat. Karena memang taubat itu bisa diterima sebelum nyawa sampai ke war, sebelum sampai ke war. Fir'aun itu dikisahkan dia bertaubat, tetapi terlambat, nyawa ada di sini. Ini contoh-contoh orang-orang yang bisa memahami Quran. Rocky Gerung pun mengambil Al-Quran kan? Inna rabbaka labir mirsad. Nah ini kayak gitu aja. Sesungguhnya Tuhan itu sedang mengawasi dia. Nah, dia sebenarnya sudah mengerti. Hanya saja orang dengan berbagai rasa emosi dan keegoan kita ini terkadang kita memang tidak mudah untuk membenarkan apa yang kata orang. Sebab itulah Ali berkata untuk menenangkan diri, untuk maqala wala tanzur maqala. Kalian tengok aja apa yang dikatakan orang. Kalian jangan tengok orangnya. Kalau tengok orangnya nanti susah. Kadang pembantu kita ngomong benar, ya udah kalau memang itu benar ikut aja. Jangan kita kata kan pembantu awak akan awak ini. Ini ayat yang kita baca tadi itu berarti kita sombong nih, kan?
Makanya dalam apa namanya ini, keseharian Nabi bersama para sahabat itu, makanya ada banyak dicontoh-contohkan dialog Nabi dengan sahabat. Yang dialog sahabat dengan Nabi itu Allah mengiyakan pikiran sahabat, ya, mengiyakan pikiran sahabat. Dalam sejarah ada pikiran Umar, ada pikiran sahabat-sahabat yang kadang Allah tak sebutkan namanya, ya kan? Makanya Allah berkata dalam Quran, yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau. Misalnya dulu ketika tawanan perang itu dulu awal-awalnya ya dibunuh, tetapi akhirnya diusulkan oleh para sahabat jangan dibunuh, yang cerdas-cerdasnya kita manfaatkan. Misalnya mengajari kita, oh itu dia bunuh, ya. Nah, Allah saja terkadang menerima masukan dari hamba-hamba. Kita selaku ayah dan emak kadang kok jadi nggak mau mengikut. Itu tadi ada sifat iblisiyah, ya, sifat iblis yang tadi yang merasa diri pada nyata. Bapak Ibu yang Allah berbahagia, kita masuk ke contoh-contoh yang dibuat oleh para ulama bahwa mudahnya memahami Quran. Al-Quran mengajarkan kita agar menjadi pribadi yang lemah lembut. Nah ini kalau kita contoh sekarang ini mulai tahun-tahun panas nih sekarang, karena ini tahun politik kata orang-orang pengamat. Karena di tahun depan 2024 akan ada pemilihan legislatif, kemudian juga presiden, bahkan juga gubernur, wali kota, orang-orang di eksekutif. Jadi ini mulai memanas, terutama yang memanas ini pemilihan presiden. Tak tahulah apa sebabnya. Mungkin calon dia dah nampak. Kalau wali kota belum nampak namanya, belum ada yang berani terang-terangan. Gubernur pun belum nampak. Tapi kalau presiden sudah mulai dinampakkan siapa-siapa orangnya. Itu kalau kita tengok di berbagai media sosial, bahkan diskusi langsung antara jemaah-jemaah ini sambil duduk-duduk ini saling mendukung calon masing-masing. Terutama di media sosial itu mereka tak segan-segan untuk membuka aib masing-masing, menyudutkan, melecehkan. Ini budaya-budaya begini ini sesuai tidak dengan syariat Islam. Ini perlu agar kita terikut-ikut. Ini kita yang dah ngaji nih, maunya berbeda lah gimana cara bicara, cara sikap, cara berdebat kita dengan orang-orang. Tapi kalau sama aja korek hati kita, seolah-olah kita mengaji ini tidak membuat kita menjadi orang yang spesial dibanding orang-orang yang tidak ngaji. Karena sejatinya al-ilmu yurithul ahwal. Ilmu kita itu sejatinya membentuk karakter kita. Tapi kalau ilmu kita itu tidak berpengaruh dalam hidup kita, ini patut diduga ilmu kita itu tak bermanfaat. Padahal doa kita itu ilmu bermanfaat. Makanya doa kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tak memberi manfaat. Ini mau di ilmu ini bermanfaat. Satu di antara manfaat ilmu itu adalah membentuk karakter kita, berubah karakter bicara, karakter emosi, karakter mendebat orang. Ini ada maunya perubahan. Sehingga ya kita merasakan manfaat dari kita telah bolak-balik ke masjid ini. Kita duduk bertahan di masjid ini dengan orang-orang yang mungkin tidak ke masjid dan orang-orang yang tidak hadir di masjid. Ada satu riwayat dikisahkan tatkala Harun ar-Rasyid menjadi khalifah, Harun ar-Rasyid menjadi
pemimpin di zamannya. Lalu datanglah seseorang ingin memberikan nasihat, masukan. Nah, biasa dalam hidup memang harus saling menasihati. Memberikan nasihat, ilmu saran, pikiran. Tetapi ustaz yang datang nih atau penasihat ini, dia katakan dia orang yang musyaddid. Musyaddid itu kasar. Kalau ngomong itu membuat orang kadang sakit hati. Pilihan katanya itu kurang cerdas. Kita nih pilihan katanya penting dalam berbicara. Jangan kita berupaya bercakap itu menyinggung hati orang. Kita pilihkan diksi. Nah, ini kalau kata orang sekarang nih, diksinya itu harus tepat. Pilihan katanya itu mesti benar. Jadi ustadz yang datang nih, si penasihat ini datang ke Harun Ar-Rasyid, itu dia musyaddid. Musyaddid ini kasar, pilihan katanya itu kurang bijak, ngejas, merasa dia paling benar dan merasa dia sok hebat. Lalu kata Harun Ar-Rasyid setelah dia dinasihati dengan bla 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 bla, kata Harun Ar-Rasyid, "Innallaha ta'ala ba'atha man huwa khairun minka." Sesungguhnya kata Harun Ar-Rasyid, Allah telah pernah mengutus seseorang yang lebih baik dari engkau ini, ila man huwa syarrun minni, kepada orang yang lebih jelek dari saya. Siapa orang yang dimaksud oleh Harun Ar-Rasyid? Allah telah mengutus Musa, yang Musanya Nabi, tentu lebih hebat dari si tukang nasihat ini, kepada orang yang lebih jelek dari saya, kata Harun. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itu tentu lebih jelek dari Harun Ar-Rasyid karena dia menyatakan dirinya Tuhan, ya kan? Dan Musa itu Nabi, tentu lebih baik daripada si penasihat yang datang ini. Wa ma'adzalik, untuk keadaan itu kata Harun Ar-Rasyid kepada Musa, Allah berkata, qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman kepada Musa, faqula lahu qawlan layyina. Musa, engkau datang ke Fir'aun itu qawlan layyina, katakanlah dengan ungkapan yang lunak lembut. Jadi bila berdakwah ke Fir'aun saja harus lunak lembut. Jadi engkau ini sekarang datang ke saya nih kasar-kasar nih, ngejas-ngejas, engkau dapat ilmu dari mana orang? Wah, gitu. Jadi kalau kita ini suka ngejas-ngejas orang, merasa diri paling hebat, itu rekomendasinya dari mana? Kita pun sesama Islam. Sedangkan Musa ke Fir'aun saja itu mesti lunak lembut, dan kita sesama ini kok jadi kasar mengasar, itu rekomendasinya dari agama mana? Inilah yang menjadi ilmu kita, bahwa untuk menyampaikan sesuatu itu ya tidak perlu kasar-kasar. Karena Allah tidak merekomendasikan akan perlunya kita berkata, bertutur dengan kasar-kasar. Tidak ada direkomendasikan oleh agama. Tentu timbul pertanyaan, mengapa kita nggak boleh kasar? Mengapa kita nggak boleh musyaddid? Sebabnya, apapun yang ingin kita sampaikan kepada orang, mulai dari anak kita, istri kita, suami kita, ayah emak kita, sanak pemilih, anak kemenakan, tetangga, jemaah, murid, atau siapa saja yang kita ingin menyampaikan pikiran kita yang menurut kita itu sebuah kebenaran, itu nggak akan bisa diterima orang kalau orang itu tidak dapat hidayah Allah. Jadi intinya apa yang kita sampaikan itu tidak akan berpengaruh apapun kalau cakap kita itu tidak ada hidayah Allah. Jadi jangan pernah kita merasa kalau orang manut apa yang kita sampaikan itu karena hebatnya kita kondang. Kebetulan tatkala kita bercakap tadi itu, datanglah hidayah Allah menyertainya, lalu orang itu bisa paham. Dan ini Allah telah buatkan kisahnya. Nabi Muhammad SAW sendiri pun, tatkala Allah tak berikan kemudahan dan hidayah di saat dia bercakap itu,
itu pamannya sendiri tidak bisa ini ajak ke Islam sampai akhir hayat. Untuk apa kisah ini Allah buat? Allah itu sebenarnya ingin bercakap gitu. Jadi tugas kalian itu menyampaikan aku. Masalah hidayah atau tidak itu urusan aku. Tidak usah kalian pikir. Tidak usah kalian stres-stres. Biasa aja lah, santuy aja lah. Terus saya bilang gimana? Pokoknya sampaikan aja. Jadi tugas Nabi itu hanya menyampaikan kepada pamannya agar dia bisa masuk Islam. Tentulah seorang paman yang dia sayangi dan dia banggain maunya Islam, tapi memang tidak dapat. Bagaimana caranya itu? Ya tadi karena Allah katakan tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Kata Allah kepada Rasulullah SAW, Muhammad, tugas engkau ini tak ada lain hanya menyampaikan. Tahu akan hal itu, maka tatkala Nabi berdakwah, tatkala dakwah-dakwahnya itu ditolak oleh masyarakat, maka doa Nabi itu apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku ini, sesungguhnya mereka tidak paham. Inilah yang menjadi cara pandang kita sejatinya dalam menyampaikan sesuatu. Yang kedua, cara memahami Quran yang kedua adalah kejelekan yang terjadi itu tidak akan menghalangi kita untuk berbuat baik. Dalam kitab Syajaratul Ma'arif karangan Syekh Al-Aiz bin Abdus Salam, beliau membuat sebuah kaidah, katanya begini, la yutrakul haqqu bi ajlil batil. Untuk melakukan kebenaran itu tidak harus ditinggalkan dikarenakan adanya kejelekan. Apa contohnya? Jadi dulu ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan para sahabat untuk melaksanakan haji, maka di Safa dan Marwah itu ada berhala-berhala. Na'ilah, ada berhala-berhala yang diletakkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Oh, kalau kita baca sejarah, orang-orang kafir Quraisy itu di Ka'bah itu bersusunlah berhala-berhala sesuai dengan kepentingan mereka. Termasuk di Safa dan Marwah itu ada berhala-berhala yang mereka dudukkan, yang akan mereka mintai dan mereka sembah. Di saat berhala-berhala itu masih ada, maka datanglah perintah Allah untuk melaksanakan sa'i. Sebagian dari sahabat ini tidak nyaman dia. Kenapa? Karena ada berhala di situ. Sementara kita ingin menyembah Allah, loh di situ kok ada berhala. Apa kata Allah? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajja aw ya'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Kata Allah, sesungguhnya Safa dan Marwah itu bagian dari syiar agama Allah. Ini sejarahnya Allah telah menyebutkan sejarah Nabi Ismail dengan emaknya Hajar, ya. Kita nggak usah ceritakan itu. Tetapi kata Allah, kalian tetap harus ayat tawafa bihima. Kalau bahasa Al-Quran ini tawaf di situ, sa'i itu tetap dibahasakan tawaf. Ayat tawafa bihima. Jadi sa'i itu kalau bahasa Quran tetap disebut tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi, mengitari. Karena memang dalam sa'i itu sejatinya, kalau hukum aslinya, dia harus tetap ada unsur mutarnya. Kita dari Safa mutar gitu, membelok, nanti ini belok ini. Sejatinya gitu aslinya, walaupun ini bukan syarat sahnya. Nah, makanya bahasa Quran ini ayat tawafa, tawaf. Tapi kalau membawa Pak lagu mundur gini, ya nggak apa-apa. Di titik yang sama lalu pun ya boleh. Makanya kalau di Mas'ah itu, tempat sah itu kan sudah dibuatkan tempatnya. Memang ada unsur mutarnya kan gitu. Ya di tengah-tengah itu tempat orang pakai ini kursi-kursi roda ataupun yang
karena keadaan-keadaan tertentu. Nah, kata Allah, tidak apa-apa, kalian tawaf aja. Inna safa wal marwata min sa'arillah. Ya. Faman hajja aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Kalian tawaf di antara keduanya. Padahal situ ada berhala, ya Allah, nggak apa-apa, tawaf aja. Kalian kan tawaf bukan ke berhala itu, kalian tetap kan bukan karena berhala itu, tapi karena Allah Ta'ala perintah. Nah, ini ayat ini menjadi dasar hukum kita kalau melakukan suatu kebaikan jangan terhenti karena adanya kejelekan. Contoh ini, adalah orang mati, tetapi dia ini mati oplosan. Spiritus minum dia mati. Kosak minta ado lagi yang kami minum ya. Kalau yang apa mahal dibeli-beli nak. Aku pikir nak ada apa ni spiritus mati. Kira-kira jenazahnya kok kita selenggarakan atau tidak? Selenggarakan. Nah itu logikanya. Selenggarakan. Tetap selenggarakan. Logikanya gimana? Menyelenggarakan jenazah tadi itu, kita itu bukan menengok perilaku dosa dia, tetapi melihat Allah telah perintahkan kita untuk selenggarakan jenazah. Sebab kalau kita tak datang menyelenggarakan jenazahnya, berarti beko yang datang konco-konco ini sama mabuk itu, yang masih hidup, yang iya malah mati kan? Tentu ada kawannya minum spiritus tadi, lah hidup, kan kawan yang lain. Karena ini tidak berilmu tentang agama ini, beko dimandi itu cara-cara ini, pakai spiritus itu mandi segala. Akibatnya agama ini tidak terkawal dengan baik. Akibat orang-orang hebat ini tidak melakukan sesuatu kebaikan, efeknya itu adalah kenapa? Ya, agama ini tidak terkawal dengan sempurna. Karena orang-orang yang tidak berilmu itu akan melakukan sesuai dengan akal-akal ini. Ibu-ibu pernah, bapak-bapak pernah baca sejarah dulu di zaman jahiliyah itu orang-orang kafir Quraisy tawaf itu, maaf, telanjang. Tawaf telanjang. Sebenarnya ini bukan karena tidak beretikanya mereka, itu sebenarnya mereka berupaya untuk berpikir sesuai dengan akal yang tak berilmu itu, akhirnya sampailah pada pikiran itu. Apa sebabnya orang kafir itu dulu tawaf sampai tidak berbaju, tidak bercelana? Logikanya ini. Katanya kita kok banyak dosa, kesalahan banyak, karena dikurang. Sementara Tuhan itu zat yang suci dan bersih. Nah, kalau kita ingin menghadap Tuhan, mampu tinggalkanlah seluruh yang jelek-jelek. Kadang baju itu dibeli dari harga hijau orang, ya. Peci pun baru mana-mana, tamali yang dapur segala macam. Artinya tidak ada yang steril di tubuh ini. Makanya tanggalkanlah seluruh yang dah elok-elok tadi untuk menghadap Tuhan. Akibat itu tadilah tidak berbaju, tidak jalanan, karena itu tak khawatir, tidak berkarni. Itu sebenarnya logikanya mengapa mereka tawaf itu pengen telanjang. Itu sebenarnya bukan sama dengan orang Eropa, Amerika yang ke pulau itu telanjang karena seksual, bukan. Ini sebenarnya ingin mensterilkan diri agar menghadap Tuhan itu harus bersih. Itu kan main akal-akal lagi. Sama dengan tadi, kalau orang-orang baik, orang-orang berilmu ini tidak mengawal syariat ini, maka orang-orang yang bodoh lagi jahil, tak mengerti itu, dia akan buat dengan cara-caranya sendiri. Itu sebabnya kita tetap harus datang. Begitu Syekh Al-Aziz bin Abdul Salam memahami agama. Sama dengan kita mungkin nanti ibu-ibu, bapak-bapak diundang pergi pesta, di situ ada penyanyi-penyanyi yang kadang tak pantas dan tak patut. Ibu-ibu tetap harus datang. Jangan tengok orang menyanyi itu dengan apa deh. Pokoknya kita tetap datang. Minimal ketika Pak Haji, Ibu Ajah datang, orang tua tak sengaja. Kira-kira mana yang lebih parah acara nyanyi itu, siang atau malam? Malam. Dan apa sebab lebih parah malam? Karena Pak Haji tak ada lagi datang. Tidak? Yang malam itu kan yang muda-muda yang datang kan. Anda ada sadar nilai. Tapi kalau ada Pak Haji datang kan segan orang itu. Jadi agama ini itu secara tak sadar
dengan hadirnya orang-orang baik itu sebenarnya dia menjadi baik. Sama dengan kayak sekarang kan anak kemenakan saya ini dah punya anak, berarti cucu dari saya. Mungkin ada yang pas acara-acara keluarga, ada yang cucu-cucu yang gede-gede itu belum mau berjilbab. Apa dia bahasa maknya supaya anak berjilbab? Nanti datang atuk udah berjilbab. Maksudnya saya datang nanti berjilbab, nanti ditanya datuk mau nggak pakai jilbab? Ada ditanya berjilbab, akhirnya juga berjilbab. Jadi kehadiran kita itu saja memberi efek yang baik. Jadi begitulah dakwah agama ini. Kata Allah, wala junaha alaihi ayyat tawwafa. Sekira demikian beberapa materi yang dapat disampaikan. Biasanya kita harus tanya jawab. Alhamdulillah kita salah disawab. Mungkin ada yang tanya-tanya, saya persilakan.